Brother sister, ketemu lagi untuk kesekian kalinya di episode yang kesekian. Udah lumayan banyak sekarang bajingan ikonik ya. Dan alhamdulillah kita sekarang sedang berada di salah satu hotel, tepatnya di Jalan Ciamplas. Dan hotel yang sangat luar biasa ini saya perkenalkan di sini di Poin Villa. Kita sebentar. Ada disebut Villana juga Sunda banget. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, aduh, prokes boleh, tapi enggak, bolehlah dibuka dulu. Bukalah. Dan kita perkenalkan untuk bajingan ikonik di hari ini sudah dengan sukses saya culik dan diculik sampai sekarang pun beliau nggak tahu ngobrol naon sih peng. Di sini kita uniknya ngobrol di bajingan ikonik. Ada Om Gangan, boleh ngomong Om Gangan Sahara nggak sih? Bisa Gangan Sahara, bisa Gangan Wong, bebas. Oh bebas. Om Gangan aja deh, tepuk tangan buat Om Gangan. Dan ada Om Eski. Cukup manis. Sampurasun. Rampes. Walah. Tadi kita udah seru nih ngobrol di belakang. Sebenarnya seruan tadi di belakang ya sebenarnya. Kita ulang lagi lah di sini. Karena konsepnya kita pengen ngobrol berbagi rasa dan asa mungkin soal kreativitas yang sudah ada di Bandung. Dan posisinya tidak hanya berbicara Bandung saja. Untuk hal-hal berikut ini kita akan ngobrol lebih luas dengan Om Gangan dan Om Eski. Kita mulai dari Om Gangan dulu. Om Gangan apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, dan selalu segar bugar. Ya, berkat doa teman-teman. Amin. Om, ini bicara tentang hari ini. Ini bicaranya sekarang udah pada mulai tidak seperti setahun yang lalu. Ini setahun yang lalu dan hari ini apa bedanya menurut Om Gangan? Kalau setahun yang lalu saya juga nggak kemana-mana ya. Bener, lockdown. Nggak kemana-mana, itu nyaris hampir 2 bulan lah di rumah. 2 bulan? 2 bulan. Bener di rumah terus? Di rumah lagi gitaran. Gitaran. Oh benar, rajin pisan bukan namanya. Ya benar, benar. Itu kan salah satu trik saya nabung. Wah benar. Menang C ya, pinter di Di Instagram, ya benar. Gitu. Kalau dibandingkan dengan sekarang ya sudah mulai agak longgar ya. Oke. Walaupun masih tetap Prokes, kemudian jaga jarak. masih lah itu. Oke. Ya yang jelas sudah mulai dilihat lah Ya. dari sisi pekerjaan juga. Hmm. Mungkin kalau kemarin mah kan memang benar-benar ya kalau kemarin. Bener. Lep aja. 4 bulan lah. Iya, udah saya ke Kemana-mana? Tapi 3 bulan ya tante ayah sebar uploadan. Itu terus. Tapi luar biasa ya. Ya tapi lumayan itu jadi tabungan karya aja. Oke. Dan itu juga banyak orang yang bukan banyak orang. Maksudnya banyak yang ngobrol di bajingan ikonik ternyata seperti itu. Jadi waktu ngobrol dengan Kang Heru Viking, bener peng. Kerjaman jalan main bola macam bola beberes internal. Justru dengan adanya pandemi bisa dibereskan. Jadi pada saat pandemi seperti ini banyak hal-hal kreatif yang bisa dibuat juga ya. Ya tidak hanya diam saja. Kayak bener nggak? Dan saya dapat satu lagu baru gara-gara pandemi kemarin. Judulnya tapi kita pandemi. Ente. Bisa ya. So kayak gitu kan ya. Oh karena momen pandemi jadi nggak sih pandemi. Saya baper. Oh terbaper. Kalau baper santai lah ya saya. Santai. Pernah curhat. Tapi tadi anak. Kira lagi gua lagi. Selama di Tahun yang lalu setahun. setahun yang lalu kaget saya mah Kaget. dihadapi dengan hal semacam ini gitu. Nah. Pertama belum pernah ngerasain kayak gini. Oke. Secara kejiwaan, secara keadaan juga kan. Terus pasti band stop. Ah gila bener itu dia kayak teman. Maksudnya acara bermusik pasti heup gitu. Sempat parno. Secara manusia mah Pasti. nah ya banyak sih dagar kasihan kan habis mah Bener. gitu. Ah. Ya akhirnya coba ikuti aturan. Ya udah di rumah aja awalnya. Berapa bulan? Dia benar-benar di rumah kalau Om Gangan tadi 2-3 bulan nggak? Kurang lebih di bawah 3 bulan tetap. Di bawah 3 bulan. Di bawah 3 bulan. Tapi sisi baiknya buat saya itu adalah gift. Oke. Keadaan ini adalah gift. Ya hanya semua zat gitu untuk kita semua.
emang kita diajak untuk lebih mengkoreksi diri. Mengkoreksi diri dan saya mencoba untuk back to zero istilahnya. Nah, ke situ. Di saat itu emang ada satu di mana saya ngalamin benar-benar di satu titik terendah gitu dalam proses kehidupan. Ya kehidupan gitu. Gila dihadap besar gitu. Tapi nggak bisa yang namanya di bawah tetap harus di bawah. Buat saya bukan nggak bisa ya. Hoyong atau nemukan titik terang gitu kan. Benar. Nah, situ. Ternyata dari situ saya sedikit mengambil hikmah. Emang kita harus masuk ke dalam lubang tergelap dulu untuk menemukan sedikit cahaya terang. Situ. Ya. Tahu nggak judul lagu saya yang jadi ngerti? Jika nama kalau silakan. Jangan dulu. Kelah. Segmen kedua ya teman. Kelah. Jadi emang ini adalah buat saya adalah hadiah. Ini bukan sesuatu yang menyebabkan kita harus menghibur, ketakutan atau apa. Ini kasih sayang. Ya, kasih sayang dan akhirnya saya juga ngeluarin tema tentang kehidupan kan. Ada. Live by love. Saya apa coba? Bukan. I see the light. I see the light. Bisa ada yang obrolan baik. Bisa dibilang obrolan sekarang ini kita tidak berencana sama sekali. Jadi Eski dan Om Gangan baru tahu itu pas 1 hari sebelum. Tadi malam. Tadi malam. Bener kan? Percaya tuh orang kerja di mana? Di mana? Orang kerja di Lembur, kerja Nyalse, ke Jambi gitu. Kang Eski Sabtu ada podcast ya. Saya ke Bandung. Iya. Ini mah dadakan ya. Dadakan tapi kudu. Om kumaha? Kumaha? Duka tuh nya ke orang bacewa. Dan saya nanti sore kudu ka ditu deui. Wah, luar biasa. Ke desa lagi dong. Luar biasa. Jadi luar biasa sekali. Yang dadakan wae nya. Tapi memang yang dadakan itu menjadi. Kudu jadi. Nah, eta belum. Eta bedana bajingan. Tapi chemistry. Betul. Lamun emang teu aya rencana dipertemukeun, Benar. kalau mungkin jadi. Setuju. Biasa. Benar. Yang kebenaran ya. Oh iya. Jadi tidak ada yang kebenaran. Jadi semuanya sudah kebenaran sebenarnya, bukan kebenaran. Kebetulan. Nah, benar, kebetulan. Aduh bahasa Indonesia udah kanyawan goreng. Jadi tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah diatur dan tadi kita juga sudah ngobrol sangat jauh dan posisinya kita setuju bahwa Bandung itu mempunyai suatu movement kreatif dari dulu. Setuju nggak kalau dari dulu kan? Ya, dari dulu. Jadi dari zaman 50, 60 sampai sekarang stigma dari kreatif ini terus turun menurun dan itu yang tadi kita hangat obrolkan di belakang. Yang gua pengen sedikit komentar adalah obrolan Eski, boleh lah sedikit ya soal musisi. Profesi kan? Profesi, betul. Dan gue setuju harusnya ini menjadi sesuatu yang seperti dokter atau pengacara. Tapi stigma di kita tidak seperti itu. Belum. Punya pandangan seperti apa sekarang tentang musik dan musisi? Nah ini salah satu keresahan saya sebenarnya di dunia musik ya. Ketika kita dianggap nothing satu waktu. Pernah. Salah satu contoh misalkan kita mungkin bukan saya doang, ngalamin lah teman-teman musisi datang ke rumah ceweknya, orang tuanya nanya kerjaannya apa, musisi, senang main band, gitaran. Di balik itu semua terus ada yang ngomong, mana arek hidup jeung anu gawe main gitar unggul, gitar wae gitu. Terus kan ada orang yang bisa berpikir bahwa kamu mau hidup di mana dengan musisi? Tidak ada masa depan. Mereka pikir nggak ada masa depan. Kenapa kok orang bisa berpikiran semacam ini? Ini mah andai-andaian aja. Menurut saya mungkin musik itu belum dianggap sebagai disiplin ilmu seperti ilmu lainnya. Misalkan dokter, kalau misalnya dokter, praktek, sarjana hukum, jadi pengacara, bla bla segala rupa, insinyur pun sama demikian. Nah, itu musik itu apa? Karena orang suka musik gitu. Ternyata Tuhan memberikan kelebihan juga buat manusia. Sehingga Tuhan memberi telinga gitu, mendengar. Dan sesuatu yang didengar itu biasanya jarang nyimpang gitu. Jangan nyimpang.
Pendengaran dan perasaan. Ini sensitif banget ini. Benar. Ini penting banget. Benar. Audio mahal ya. Mahal bisa. Mahal. Mahal bisa. Iya. Ya. Maksudnya kenapa kok bisa lewat telinga? Kita fisika. Fisika. Terus saya sedikit menyimpulkan, singkat cerita lah ya. Oke. Mungkin musik itu adalah satu disiplin ilmu yang memiliki beberapa disiplin ilmu di dalamnya. Satu contoh fisika tadi ada dapatan suara, matematika itu jelas. Iya. Benar nggak? Iya pasti itu kan matematika juga di situ ya. Dan yang paling keren apa? Nah, Dibanding itu semua, apa? musik punya bahasa. Bahasa sendiri. Orang-orang yang pandai baca buku musik, partitur itu bahasanya bukan ABC dia. Benar. Artinya di situ ada disiplin ilmu yang tinggi, men. Oh, tinggi bisa. Sebuah bangsa memiliki tulisan. Itu bahasa yang tinggi. Ya bukan yang misalkan Sunda punya hidup sendiri kan? Ya. Sunda punya hidup sendiri. Ya. Tapi itu orang-orang yang Benar. Secara budayanya memang sudah budayanya tinggi. luar biasa ya. Iya. Oke. Kimia pun punya bahasa sendiri kan? Oke. Semua pun sama. Oke. Kenapa musik tidak dianggap itu? Oke. Iya pertanyaan yang edan dalam loh. Menurut Kang Gagan kok jawabannya enggak? Sama. Karena kan lewat musik kita bisa mengungkapkan apa saja. Kita bisa jadi kayak saya lah, hanya dengan membuat karya-karya sederhana saya bisa ke Kalimantan, bisa ke Rio, bisa ke mana. Itu hanya seperti itu gitu. Padahal karya yang saya bikin kan tanpa lirik gitu. Benar sih. Itu kan bahasa Punya musik, bahasa musik ya. bahasa tersendiri. Oke. Jadi musik sangat istimewa. Dan yang pasti justru hal seperti itu keluar biasa. Itu hanya di Indonesia saja atau di dunia atau gimana? Menurut pandangan Reski gimana? Saya belum keliling dunia ya. Soalnya itu. Tapi menurut pandangan lah. Karena saya adanya di sini, Oke. saya cerita Nusantara aja ya. Oke. Di sini ya saya melihatnya musik itu belum dianggap sebagai tidak disetarakan dengan disiplin ilmu lainnya di situ. Artinya jadinya musik itu semacam gak punya pekerjaan gitu. Bukan profesi lah. Atau gimana? Ya, karena tidak dianggap profesi, jadi seolah-olah musik itu tidak dianggap sebagai pekerjaan. Oke. Yang menghasilkan sesuatu yang kasat mata. Oke. Karyanya abstrak. Oke. Karyanya abstrak. Tapi hasilnya bisa dirasakan. Kenapa orang bisa nangis, gembira, bisa marah? Karena apa? Dengan mendengarkan musik itu bisa membawa hal itu. Dan musik pun bisa dibawa, ya musik emang dua mata pisau yang tajam ya. Kalau kita bawa ke hal yang baik akan jadi jauh lebih baik gitu. Iya. Ya walaupun tidak langsung bisa membawa perubahan untuk dunia, minimum setiap individu musisi itu bisa memberikan influence. Oke. Individu lainnya untuk menggiring ke beberapa sudut pandang. Oke. Dalam memandang hal-hal. Oke. Om Gagan sendiri udah berapa lama berkarir di musik? Kalau hitung-hitungan terjun ke dunia musik ya dari 95. Berarti hampir 25 tahun. 95 dan tetap karena dari mulai presidennya masih Soeharto sampai presidennya Jokowi aneh orang gitu. Dan biasa aja gitu. Aski lagi dari 95 juga? Lupa cita-cita ngeband mah dari SD. Oh iya. Dari SD kan. Kenapa? Karena saya nonton film Our House apa? Our House. Apa kan? Ya, saya sih George Stamos, Chad Allen. Chad Allen. Dia skater, dia bikin band bawain Twist and Shout The Beatles. Yes. The Beatles lah yang menginspirasi saya untuk main musik. The Beatles. Twist and Shout. SD saya udah pengen bikin grup kayak gitu. Dan sama jadi pemain bass. Saya gitu pemain bass. Awas, maksudnya. Jadi hanya ada di Bajingan Ikonik ya, bicaranya dua gitaris terkenal ini dulunya terobsesi menjadi pemain bass. Bukan terobsesi. Oh, bukan. Awalnya pemain bass. Jadi saya jadi gitar itu terpaksa. Karena waktu saya bikin Wong, jadi ayah gua pemain bass. Oh. Jadi
saya pindah ke gitar. Gitar. Ini bass kedua. Tapi sih biasanya mah dari pemain gitar ke bass biasanya untuk cover, tapi ini balik dari bass ke gitar. Oke. Dari Eski langsung gitar. Saya cita-cita pengen main bass, tapi saat itu ada peranan kakek juga yang menyarankan. Saya nggak suka tuh cobaan main gitar. Oh, kumaha gitu kan. Oke. Dikasihlah hadiah ulang tahun pertama gitar akustik. Oke. Sama papa dan kakek. Oke. Di situ belajar. Dan SD pengen ngeband mah, tapi pertama kali ngeband saya perpisahan. Bawa dan segala spirit. Jadi nggak rusak gitar, kebanyakan dari SMP. Asli dari urutan si Koben. Oke. Pisan gitu. Aja. Pisan. Pisan. Zaman itu lagi booming-boomingnya Nirvana ya. Sampai kucing meong congkok sewek, karena gerunge. Si gerunge. Meong congkok. Oke, jadi posisinya untuk bajingan ikonik yang sekarang ini banyak filosofi sekali ya. Jadi memang teman-teman yang saya berhasil culik per hari ini luar biasa. Eski terakhir ketemu 3 tahun 4 tahun yang lalu mungkin ya. Ada lah. Dan dari kemarin udah dari akhir bulan kemarin ya. Kita tuh udah bikin janji berkali-kali. Wah, hesek kan? Saya yang SMA. Masih lupa itu. Kalian kan sebagai Masih lupa. Jadi kita jadi tapi alhamdulillah penculikan hari ini sukses. Nah, ini kita bicara sekarang soal kreativitas. Di Bandung ini memang ada pertanyaan yang pengen bajingan ikonik selalu tanyakan kepada ikon-ikonnya yang ada di bajingan ikonik. Pantaskah Bandung disebut kota kreatif? Siapa dulu, Om Ganjar atau Eski? Ya, Om Ganjar. iya, Kan praktis sih. sangat pantas. Sangat pas. Karena dari hampir sebagian besar, ya mayoritas orang-orang kreatif yang terjun di dunia industri atau ya yang khususnya di dunia seni, dari Bandung juga ada. Banyak dari seluruh profesi seni, tidak hanya musik, dari desainnya ataupun Benar. itu kan yang saya pernah dengar, bahkan tim-tim kreatif yang ada di PH-PH besar, pemerintah besar, banyak Bandung. dan munculnya seorang Kang Sule segala macam. Bahkan konseptornya sendiri mungkin orang Bandung. Orang Bandung, bener. Main behind the scene-nya orang Bandung. Sekelas program acara TV yang booming ya, itu kan Orang Bandung. Jadi sangat pantas. Sangat pantas. Apa sih? Gak jauh dari Manggagan ya. Kalau saya mah emang ngeliatnya lingkupnya RT dulu aja. Setiap Agustusan di lingkungan saya tuh kreatif orang-orang. Malah segala rupa. Dan saya pun lulusan band Agustusan mau gini mana. Karena dari situ orang-orang tuh pengen bisa melakukan sesuatu gitu. Semangat gitu, panglima pisan maksudnya soal perjuangan pisan gitu. Terus saya ngeliat beberapa banyak pergerakan juga emang muncul dari Bandung. Bahkan di clothing Ya. salah satunya itu kan, Iya, benar. clothing. Benar. Saat itu saya tidak pernah mendengar dari kota lain Sama. industri clothing itu muncul. Mungkin sampai saat sekarang pun seperti yang sedang saya geluti saat ini, Oke. budaya ngabako di kota lain itu belum rame. Bandung udah oke. Betul. Jadi bisa jadi emang ide kreatif itu muncul dari sini. Kebanyakan. Karena yang saya dengar dan saya perhatikan, saya melihat berdasarkan data mata saya aja gitu kan. Saya tuh baca kota lain kan, maksudnya tidak terlalu perhatikan kota lain. Tapi ternyata setelah muncul di Bandung, kok muncul di kota-kota lain juga. Itu kan faktanya. Fakta. Ada. Ya benar. Kalau tadi bicaranya ada 2 fakta, yang pertama clothing dan sekarang ngabako. Ya. Apa yang bisa? Misalkan akhirnya ini mah yang saya geluti saat ini gitu ya. Apakah benar atau enggaknya kan saya juga belum mengumpulkan. Tapi benar Ki. Benar. Karena ini mah kembali lagi dari kacamata Epeng lah ya ngobrolnya. Itu tahun setelah ramainya Sabtarua tidak boleh ada aktivitas, dikurangi mungkin tepatnya. Itu teman-teman berbondong-bondong ke clothing. Ya kan? 2000 awal lah. Ya. Dari situ mulai juga bergerak ke free magazine. Ya. Ya, Yes. ini model.
Jadi kalau ada lihat tahun-tahun awal 2000 ada satu majalah yang sangat famous yang ada di Bandung, nggak luput dari ada Om Eskin sebagai modelnya. Kebetulan. Oh, kebetulan. Tapi multi talenta. Jadi orang Bandung juga multi talenta ternyata. Tidak hanya kreatif saja, tapi kecenderungannya dia bisa lebih dari 2 bidang. Ya. Jadi misalnya musisi, ada model juga. Iya kan. Lain maksakan, dia kan brother posisinya. Om Gangan juga, dia kan praktisi, tapi dia bisa menerangkan juga. Berarti kan secara talentanya tidak hanya bermain gitar, tapi bisa membicarakan bahwa ini begini. Jadi kecenderungannya orang Bandung ini, atau yang pernah di Bandung ini punya multi talenta. Nah, pertanyaan terakhir tapi tidak menjadi sesuatu yang terakhir di Bajingan Ikonik ini. Jadi nanti kita akan sampai 6 episode ngobrol di sini ya. Siapnya? Kopi mah ya dan anjir, kagak bikin tuh Zepeng. Nah, bicara tentang komunitas. Kenapa selalu muncul komunitas kreatif di Bandung tapi jarang ada yang bersatu? Jarang ada yang bersatu, mungkin ada yang bersatu ya, tapi jarang. Ini tanggapan pertanyaan dari Epeng. Ini Epeng pribadi. Belum tanggapan atau skill? Oh, tadi oke kan? Ada skill apa? Itu teh, saya juga lihat begitu ya. Bandung teh hebat orang-orangnya, menurut saya. Tapi kok jarang ada saya belum pernah melihat terkumpul dalam satu titik gitu. Sigano nyumput buni di Nucaang. Tapi mereka tuh punya niat yang sama tanpa harus dikomando pun situ. Iya. Ada istilah niat kieu we urang mah. Artinya kieu di sini tuh mereka melakukan sesuatu yang ya orang mah just hanya melakukan sesuatu. Saya mah lakukan apa yang saya mampu. Bikin lagu, bikin batik, mungkin yang ngukir gitu. Tidak perlu saya untuk terlalu mencuat atau terlalu menampakkan diri, tapi hidup mungkin lebih berarti gitu atau bermanfaat untuk sekeliling juga udah cukup gitu. Oke. Simple mungkin hal yang simple itu. Betul. Terus bisa jadi juga nggak ada emang sebuah wadah situ. Tapi kan kalau wadah mungkin dari pemerintahan seharusnya Wadah mah iya sih sebenarnya. ada. Itu salah satu contoh gedung eta. Gedung. Gladinya kan di ujung Laswi. Karena kan wadah, tapi engkau wadah seniman tapi dikunci. Iya, Sana. Si gembok gitu ya. Nah, seniman dia kabus jadinya WC. Wadah. Benar. Maaf. Benar. Saya bikin acara di dinya, waduh. Saya nama ayah. Bisa gitu kan? Ese. Ini makanya pas sama ya, Pak. Ya. Wadah nama ayah, cuman kenaon gitu wadah eta. Naon. Nah ini Oke. kembali ke manusia aja mungkin kan ya. Hmm. Wadah di sini yang saya maksud lebih cenderung ke orang-orangnya juga. Mungkin kurang paham mungkin orang-orang yang diberikan tanggung jawabnya mungkin enggak. Kalau kurang paham enggak? Enggak, yakin enggak. Yakin. Mereka pintar lah. Oke. Cuman mereka males ya. Ngurus itunya semua. Untuk birokrasi. ABW ada orang mah digaji geus lah. Itu udah cukup seperti itu. Itu secara wadah ya. Mungkin Mungkin ada juga prinsip mandiri adalah solusi untuk mereka. Yang bisa orang mah kieu, mandiri we. Tidak Nah, perlu, saya pisah. tidak perlu berharap ke siapa-siapa ya. Oke. Situ. Oke. Tidak salah. Karena posisinya yang Epeng dapat dari teman-teman kreatif seperti itu. Dan diobrolin dan pihak terkait posisinya. Jadi terkait banyak yang plus data, bro. Ya tidak ada komunitas ataupun seniman yang ngobrol juga dengan kita, kita bingung. Ya kan sebenarnya data kita mah karya. Kenapa tidak data? Iya. Kamu data orang bisa ngomong. Bener. Saya pernah begini, saya pernah begini. Bener. Ada tulisan. Ketika kita punya karya, ini karya saya. Oh, perlu data deh. Data Data fakta. itu adalah data yang benar-benar otentik itu gitu buat seniman. Berarti nggak gaul sebenarnya. Karya gitu. Oke. Nggak bisa dipungkiri kan. Nggak bisa dipungkiri. Namanya apakah karya kita itu diapresiasi atau mereka menuntut aja dengan karya kita? Wow. Sehingga akhirnya diperlukan data buat apa?
Karya itu udah datanya. Ya, dan yang pasti Data mah bisa direkayasa tuh, data tertulis mah. Data mah. Bisa direkayasa. bagi zaman sekarang ya, kayak Corel Draw, kayak Photoshop. Sampai kan baca. Di nanti wae manusia planet lain. Ya, benar. Ini kata Oke. aja data segitu mah atuh. Ais. Ya. Tuh euy. Ini bener. Ini mah obrolan jika ada kedua ayat genep episode manggut jika nama jadi episode ayeuna, episode selanjutnya dan selanjutnya lagi. Kan kita lu bicara fakta. Wah, ada 5 menit deh bro. Fakta dan gini selain fakta emang praktisi. Iya. Udah dilakukan emang secara konsisten dari dulu juga sampai Benar. sekarang. Dan datanya ada. Karyanya ada. Dan itu udah bisa dicek, udah disumputkan. Dan cek kapanpun bisa dicek silahkan gitu. Oke, jadi zaman sekarang adalah zaman data yang memang open nih. Iya. Ya. Ya iyalah. Oke. Dan Dan zaman sekarang kita dari dulu juga punya datanya. Zaman dulu, bro. Ini keren banget posisinya kalau tidak Bapak Sutradara berbilang 5 menit lagi ini akan ada episode selanjutnya, tapi nanti kita akan pilih kalau begitu nantinya sudah ada di YouTube dan sebagainya, nanti kita hadirkan kesempatan waktu beliau-beliau lagi karena ini masih banyak yang pengen bajingan ikonik obrolin lagi dengan Om SK dan Om Gangan. Cuman ya posisinya kita untuk yang pertama mungkin seperti ini dulu lah ya. Kita nanti ada sequel 2, 3, 4, 5, 6. Itu karena kenapa? Ini akan kita jadikan data dan karya pada akhirnya biar orang-orang di sana melihat Om. Jadi posisi bajingan ikonik ini adalah membuat suatu kolektivitas data dan karya. Wah, disidiungkeun. Oh, suami diriungkeun. Oke, brother situ disiapin sa dunia. Wah, di dunia itu Dunia. yakin. Itu sebuah fakta mah. Wah, iya. Siap, berarti akan ada sequel sampai 6 sequel di sini. Amin. Luar biasa, Om Gan, nuhun pisan Om Gan. Om Eski, thank you banget, waktunya luar biasa sekali. Penculikan saya berhasil dan luar biasa dari obrolan hari ini kita banyak banget mendapat input beberapa obrolan yang berkualitas kalau menurut Epeng di Bajingan Ikonik ini. Tapi nanti kita akan obrol lagi selanjutnya hanya di Bajingan Ikonik, brother dan sister. Sampai di sini nanti kita obrolkan lagi di Bajingan Ikonik bersama Om Gaga dan Om Eski selanjutnya. Thank you banget. Selamat sore.